Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini saya ucapkan selamat sore karena saya bikin videonya ini sore ya. Baik, jadi pada pertemuan kedua ke hari ini, mata kuliah Kimia Farmasi 2, materinya adalah mengenai titrasi asam basa. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai titrasi asam basa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal yang saya berikan minggu lalu. Nah, ini ya, mengenai latihan soal pengenceran. Ini saya jelaskan sedikit dulu. Kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang berusaha untuk menjawab ya. Jawabannya secara perhitungan betul, cara perhitungan pengencerannya itu menggunakan rumus pengenceran, kemudian perhitungannya pun juga benar. Tapi di sini ada yang perlu ditekankan ya. Jadi untuk membuat deret larutan standar di mana kesalahannya, tingkat kesalahan itu dapat diminimalisir itu dengan cara pengenceran bertingkat. Nah, bagi yang belum paham apa itu pengenceran bertingkat, saya jelaskan dulu. Jadi pengenceran bertingkat itu maksudnya pengencerannya dibuat dari konsentrasi yang tinggi. Ini kan induknya 1000 ya, 1000 ppm. Nah, 1000 ppm ini tidak langsung diencerkan menjadi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, tapi yang 1000 ini diencerkan dulu jadi 100 ppm. Kemudian dari 100 ppm baru dibuat menjadi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. Jadi tidak langsung dari 1000 ppm. Nah, mengapa demikian? Karena untuk meminimalisir kesalahannya. Nah, misalkan ini 1000 ppm dibuat untuk untuk membuat deret standar dengan konsentrasi 2 ppm, misalkan begitu ya. Nah, kalau dihitung, maka volume yang dibutuhkan dari larutan induk 1000 ppm itu kecil sekali, sekitar 0, ya sepertinya. Kemarin itu sangat kecil sekali, dan satu tetes larutan induk 1000 ppm misalkan berlebih satu tetes atau kurang satu tetes itu akan sangat mempengaruhi konsentrasi hasil pengencerannya. Berbeda halnya apabila larutan yang digunakan itu 100 ppm, misal 100 ppm atau misal yang digunakan adalah dari 10 ppm ya, misal awalnya bikin 100, dari 100 kemudian diencerkan menjadi 10. Nah, dari 10 baru dibuat menjadi 2 ppm. Nah, di sini tingkat kesalahan itu dapat diminimalisir karena kelebihan satu tetes atau kurang satu tetes itu pengaruhnya tidak sesignifikan apabila larutan yang induk itu adalah 1000 ppm begitu. Jadi pengenceran bertingkat itu maksudnya konsentrasinya bertingkat, dari 1000 dibuat jadi 100, 100 jadi 10, 10 baru dibuat menjadi 2 ppm. Untuk perhitungannya saya rasa semua sudah bisa ya. Kemarin beberapa sudah jawab dan perhitungannya sudah benar, seperti itu caranya. Cuman yang perlu diperbaiki di sini adalah larutan stoknya. Jadi larutan yang dipakai untuk pengenceran 2 ppm itu harusnya adalah larutan yang dengan konsentrasi lebih kecil dari 1000 ppm, bisa dari 100 ppm atau bisa dari 10 ppm. Akan lebih baik jika dibuat dari 10 ppm. Jadi tingkat kesalahannya itu dapat diminimalisir. Itu yang pertama. Yang kedua, pengukurannya ini atau proses pembuatan larutan bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat gelas yang sifatnya itu kuantitatif, jadi menggunakan pipet volume yang pertama. Yang kedua, menggunakan labu ukur. Jadi pengambilan larutan induknya itu bukan pakai gelas ukur ya. Gelas ukur itu kurang kuantitatif. Jadi yang benar adalah dengan menggunakan pipet volume. Kemudian di sini pakai labu ukur, bukan pakai beker gelas.
Nah, diperhatikan juga dalam pembacaan meniskus cekungnya. Nah, harus dipaskan dengan garisnya. Nah, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan cara pengenceran. Jadi teknisnya untuk membuat deret larutan standar itu harus dibuat melalui pengenceran bertingkat untuk meminimalisir kelebihan atau kurangnya larutan awal yang akan diencerkan atau larutan induknya. Nah, ini untuk soal pengencerannya. Kemudian kita bahas untuk materi yang kedua, yaitu titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa ini sudah dibahas di kimia dasar. Di sini saya merefresh kembali ya, menjelaskan kembali terkait dengan titrasi asam basa. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif itu merupakan analisis yang menghitung jumlah atau kadar dari suatu zat dalam sampel. Perlu dibedakan di sini, jadi sesuatu zat dalam sampel atau suatu analit dalam sampel. Dalam sakar, mengapa demikian? Mengapa disebut dengan analit? Karena dalam sampel itu tidak selalu hanya berisi zat yang kita analisis, ada juga matriks atau zat-zat pengganggu yang dapat mempengaruhi proses pengukuran. Jadi, analisis kuantitatif adalah mengukur jumlah, jadi jumlah kuantitatif ya. Nah, di sini analisis kuantitatif itu bisa dengan menggunakan beberapa metode. Ada analisis volumetri atau disebut juga dengan titimetri yang terdiri dari titrasi asam basa, redox, kemudian pengendapan atau argentometri. Ada juga analisis gravimetri. Nah, yang akan kita bahas untuk pertemuan pertama, maksud saya pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh nanti ini. Jadi ada analisis volumetri atau titimetri yang terdiri dari beberapa jenis titrasi ini ya, kemudian analisis gravimetri, dan di pertemuan terakhir itu nanti akan ada review. Ini sudah saya jelaskan di kontrak perkuliahan. Nah, oke, selanjutnya, nah di sini analisis volumetri atau titimetri itu adalah metode menentukan kadar suatu zat atau analit yang berupa larutan ya, menggunakan larutan lain yang diketahui konsentrasinya. Jadi ada dua larutan di sini ya, ada larutan sampel dan ada larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya ini disebut dengan larutan standar. Biasanya larutan standar ini diletakkan di dalam buret. Kemudian sampelnya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Titrasi prosesnya ini ya, menambahkan titran atau larutan standar yang di buret ini disebut dengan titran. Menambahkan titran sedikit demi sedikit ke dalam larutan sampel yang ada di Erlenmeyer atau disebut juga dengan titrat. Ditambahkan sedikit demi sedikit hingga nanti terjadi perubahan warna. Untuk mempermudah mengetahui proses terjadinya perubahan warna, maka ditambahkan suatu zat namanya indikator, di mana indikator ini digunakan untuk membantu kita mengetahui proses terjadinya titik akhir titrasi. Nah, di sini larutan standar itu ini ya adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui, terus sudah ditimbang. Nah, jadi proses pembuatannya itu konsentrasinya ditentukan dengan cara menimbang dan dilarutkan dengan tepat. Melarutkannya menggunakan ini labu ukur. Contoh larutan standar primer adalah asam oksalat, NaCl, kemudian natrium karbonat. Nah, itu contoh-contohnya. Syarat standar primer itu ada beberapa, yaitu murni atau inert, mudah didapat atau dimurnikan, dan yang lain-lain. Nah, kemudian ini ya mempunyai BE yang tinggi sehingga kesalahan penimbangan kecil itu nanti bisa diabaikan. Kemudian di sini ada standar sekunder.
Standar sekunder itu larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan cara titrasi. Jadi baru diketahui setelah dititrasi gitu. Proses standarisasinya menggunakan standar primer. Jadi di sini misalkan saya mau menentukan konsentrasi suatu asam. Nah, suatu asam ini bisa diketahui konsentrasinya menggunakan larutan standar, misalkan adalah NaOH. NaOH ini merupakan standar sekunder. Nah, NaOH ini bisa distandarisasi dengan menggunakan standar primer, yaitu asam oksalat. Nah, urutannya begitu. Baik, selanjutnya di sini, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada indikator ya. Indikator itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam larutan sampel untuk mengamati perubahan fisik yang terjadi saat mendekati TE atau titik ekivalen atau TA, yaitu titik akhir TAT atau titik akhir titrasi. Di sini perlu diperhatikan apa itu TE, apa itu TAT. TE itu merupakan pH atau titik di mana titran dan titrat itu habis bereaksi. Jadi jumlah mol antara titran di sini dengan titrat itu jumlah molnya sama. Nah, terkadang ketika jumlah molnya sama ini kita masih belum bisa mengetahui. Nah, setelah melewati TE, maka ini bisa diamati dengan terjadi perubahan warna. Nah, ini saat indikator berubah warna itu namanya titik akhir titrasi. Nah, untuk mengetahui atau agar analisa kita itu teliti, maka kita harus memilih indikator yang perubahan warnanya itu mendekati titik ekivalen. Nah, jadi ketika jumlah mol antara titran dan titrat itu sama. Begitu. Contohnya misal ini ya, PP, indikator PP. Nah, di sini dilihat di tabelnya. Indikator PP di sini phenolphthalein ini ya. Nah, ini dari 8 sampai 10. Nah, terjadi perubahan warnanya dari bening jadi tidak berwarna ya menjadi merah muda sampai merah ini. Ketika titik akhir sudah berubah, jadi warna pink muda, maka dihentikan. Jadi ada di sekitar ini 8 lebih sedikit ini ya. Nah, ini. Nah, kalau kita amati titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, itu prinsipnya kan netralisasi karena nanti menghasilkan air itu netral, pH-nya di sekitar 7. Nah, di sini. Jadi kita nanti pilih indikator yang antara TE dan TAT-nya itu mendekati pH ini yang mendekati ya. Jadi perubahan warnanya itu TAT mendekati TE begitu. Kemudian di sini ada beberapa kesalahan dalam proses titrasi. Nah, sehingga menyebabkan terjadi perbedaan volume ketika TE dan TAT. Nah, apa saja kesalahan tersebut? Nah, ini bisa dilihat. Pertama, kehilangan cuplikan karena tumpah saat penimbangan atau pemindahan larutan, atau buretnya bocor, atau bisa salah pipet. Jadi tolong dipastikan nanti ketika proses titrasi buretnya dalam keadaan baik ya. Yang kedua, kontaminasi larutan. Ya, misalkan buretnya sudah dicuci, terus masih ada sisa-sisa larutan bekas mencuci, misal dengan Aquades. Nah, itu bisa mengencerkan larutannya, sehingga ini akan mempengaruhi hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga, kesalahan menimbang. Nah, misalkan atau salah pemakaian indikator. Terus salah baca buret, meniskus cekung harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah peralatan atau bisa pipet atau buretnya itu kurang bersih. Ini adalah beberapa kesalahan yang bisa terjadi. Jadi diusahakan ini bisa diminimalisir ya.
Ini saya salah ketik ini, jadi angkanya 1 semua. Nah, harap dimaklumi ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ya jadi karena berdasarkan beberapa kemungkinan terjadi kesalahan tersebut, maka perlu diperhatikan dalam analisis volumetri. Pertama, menimbangnya harus kuantitatif, pakai neraca analitik. Kemudian ketika memindahkan larutan itu atau memindahkan zatnya itu harus hati-hati, harus secara kuantitatif. Misal sudah dibuat, ditimbang, dilarutkan dalam labu ukur. Nah, ketika ngambil larutan dari labu ukur mau dipindahkan ke Erlenmeyer untuk proses titrasi harus kuantitatif. Nah, pakai apa harusnya? Pakai pipet. Nah, pipet volume, bukan pakai gelas ukur. Nah, ini salah kalau yang pakai ini ya. Karena ini alat gelas yang kurang kuantitatif. Yang kuantitatif itu yang pakai yang ini. Nah, jadi yang tengahnya ambil ini. Kemudian di sini membilas dan menggunakan buret itu harus harus bersih membilasnya. Nah, atau bisa dengan cara buretnya dicuci menggunakan titrannya. Jadi dibilas dengan titrannya dulu beberapa kali, setelah selesai baru diisi dengan titrannya. Kemudian ini baca buret. Nah, proses membaca buretnya jangan lupa harus memperhatikan meniskus cekungnya. Jadi di sini yang di bawah ini ya, bukan di atas ini tapi yang di bawah sini. Kemudian kita melihatnya juga harus sejajar, jangan dari atas atau dari bawah, jadi harus sejajar dengan kita. Misal kita ini ya orangnya imut, jadi tidak nyampe mau lihat, jadi buretnya bisa diturunkan, kita lihat yang sejajar dengan arah mata kita. Kemudian dalam membilas dan menggunakan pipet volume perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir titrasi dan penentuan titik akhir titrasi. Jangan sampai terlalu tua warnanya atau terlalu muda. Misal pakai PP, jadi diusahakan warnanya pink muda, jangan yang menor ya warnanya gitu. Selanjutnya titrasi asam basa. Di sini outline materi yang akan saya berikan. Yang pertama teori umum titrasi asam basa. Kedua teori asam basa Bronsted-Lowry karena ini berkaitan sekali dengan titrasi asam basa. Kemudian ada jenis indikator asam basa, kurva titrasi, perhitungannya, dan yang terakhir penerapan titrasi asam basa dalam bidang farmasi. Nah, pertama teori umum titrasi asam basa. Jadi prinsip umumnya adalah netralisasi. Mengapa demikian? Karena prosesnya ini adalah reaksi antara asam yang melepaskan H+ dengan basa yang melepaskan OH-. H+ sama OH- ketemu, nanti bentuknya adalah H2O. Nah, H2O ini adalah air. Air sifatnya netral. Nah, jadi mengapa prinsip dasarnya adalah reaksi netralisasi. Contohnya ini NaOH plus HCl. NaOH basa melepaskan OH-, HCl melepaskan H+. OH- sama H+ bertemu membentuk H2O. H2O ini sifatnya netral. Selanjutnya adalah titrasi asam basa. Ini terdiri dari asidimetri dan alkalimetri. Nah, asidimetri ini penetapan kadar suatu basa. Jadi yang jadi sampelnya adalah basa. Asid, asam. Jadi asamnya itu sebagai larutan bakunya atau larutan standarnya yang ada di buret. Kalau alkalimetri berarti alkali yang ada di buret. Nah, jadi larutan standarnya itu basa, sampelnya adalah asam. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, kemudian di sini teori yang berkaitan dengan titrasi asam basa adalah Bronsted-Lowry. Karena di sini terjadi proses transfer transfer proton maksud saya ya. Terjadi proses transfer proton, ada yang melepaskan proton, ada yang menerima proton. Nah, tadi saya ngomongnya basa melepaskan OH, yang asam melepaskan H+. Nah, kalau dari segi teori Bronsted-Lowry berarti asam yang transfer proton, basa yang menerima proton.
Nah, contohnya ini, asam itu yang donor proton, yang memberikan proton, basa yang menerima proton. Coba kita lihat slide yang tadi. Nah, yang slide yang tadi, asam itu sebagai donor ya. Jadi HCl-nya hanya itu kemudian diberikan kepada basa. Basanya ini menerima proton, jadi menerima H plusnya. Jadi akan membentuk NaCl dan H2O begitu. Kemudian di sini selanjutnya adalah contohnya ini asam sitrat. Asam sitrat di sini ini ya ada H plusnya di sini. Nah, ini sebagai donor proton. Ini reaksi titrasi antara asam sitrat dengan NaOH. Nah, asam sitratnya sebagai donor proton, kan asam sebagai donor proton. H plusnya nanti diberikan ke NaOH. Nah, kemudian NaOH-nya akan menerima H plus, nah sebagai gantinya Na-nya lepas, Na-nya nanti terikat kepada ini H plus yang terlepas dari asam sitrat. Jadi nanti hasilnya seperti ini, H plusnya diganti dengan Na. Kemudian ada H2O. H2O ini yang menyebabkan reaksinya hasil akhirnya menjadi netral. Ada di sekitar situ ya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah asam salisilat. Nah, ini. Nah, oh iya, kemudian ini berkaitan juga dengan valensi. Valensi itu adalah jumlah H plus atau jumlah OH- yang dilepaskan pada proses titrasi asam basa. Nah, kalau asam sitrat, pada proses titrasi asam sitrat berarti valensinya adalah 3 karena H plusnya yang dilepaskan 3. Kalau pada asam salisilat maka valensinya 1 karena H plusnya yang dilepaskan adalah 1. Ini beberapa contoh indikator titrasi asam basa di samping yang tadi di awal sudah ada ya. Ini lebih lengkap. Jadi rentangnya ini sudah jelas di sini, ada rentangnya. Warnanya juga sudah ada. Ini contoh-contoh indikatornya. Nanti bisa dilihat, bisa dijadikan referensi untuk titrasi yang akan kalian lakukan. Kemudian untuk kurva titrasi sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan di semester 1 ya dulu. Kemudian juga sudah ada penjelasannya, jadi ini nanti bisa langsung dibaca ya. Nah, perlu diketahui di sini kalau misalkan yang ada di buret itu adalah suatu basa, jadi sampelnya yang di Erlenmeyer adalah asam. Jadi gambarnya itu pasti dari pH-nya rendah dulu ditambah basa dari buret, lama-lama pasti akan naik. Nah, begini. Sebaliknya kalau yang di buret yang di Erlenmeyer basa, yang di buret asam, maka dari pH tinggi, yang di Erlenmeyer kan basa ya. Jadi tinggi dulu, kemudian ditambah asam sedikit demi sedikit dari buret. Nah, lama-lama pH-nya pasti akan turun. Nanti bisa dibaca sendiri ini untuk kurvanya. Kemudian saya akan menjelaskan perhitungannya. Perhitungannya ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi awalnya adalah standarisasi titran. Ini saya misalkan adalah standarisasi titran, misalkan titrannya adalah suatu NaOH di situ. Nah, NaOH distandarisasi dengan menggunakan asam oksalat. Nah, prosesnya ini perhitungannya seperti ini. Ada N1 kali V1 untuk NaOH, kemudian N2 kali V2 untuk asam oksalat. Di sini NaOH kan akan dicari konsentrasinya, jadi N1-nya yang dicari. V1-nya adalah volume ketika proses titrasi berlangsung, jadi berapa jumlah NaOH yang dibutuhkan ketika proses titrasi, yaitu volumenya. Asam oksalat konsentrasinya pasti sudah diketahui di situ. Nah, berapa? Misalkan 0,1 jadi pakai 0,1. Volumenya. Nah, volume yang ditambahkan ke dalam Erlenmeyer itu berapa? Bisa 5 mili, bisa 10 mili. Nanti dihitung N1-nya berapa. Di sini saya misalkan A.
Kemudian untuk penentuan konsentrasi sampel di sini sama perhitungannya seperti yang pertama. Jadi dicari N2-nya. Nah, ini masih kan satuannya masih normal ya di sini ya. Jadi kita ubah satuannya menjadi molar. Ini kalau mau mencari kadarnya atau mencari berat analitnya. Kita ubah menjadi molar. Di sini kita ketahui normal itu adalah M molar kali valensi. Valensi untuk titrasi asam basa itu adalah jumlah H+ atau jumlah OH-. Jadi kalau misalkan tadi titrasinya adalah asam salisilat itu berarti 1, berarti jumlah H+-nya adalah 1, M kali 1. Tapi kalau pakai asam sitrat kan valensinya 3 ya. Jumlah transfer H+ yang terjadi ketika proses titrasi asam basa pada titrasi asam sitrat itu kan 3, berarti valensinya adalah 3 begitu. Jadi M atau molar itu sama dengan normal dibagi dengan valensi. Nanti ketemulah nilainya misalkan C. Tergantung nanti pada soal itu terjadi proses pengenceran atau tidak. Kalau misalkan ada proses pengenceran berarti pakai rumus ini. Kalau tidak pakai pengenceran langsung ke poin keempat. Di sini molaritas itu sama dengan gram per mr-nya analit dikali 1000 per mili. Milinya adalah mili volume sampel induk, bukan yang hasil pengenceran. Nanti ketemu gramnya itu E. Terus kadar itu berarti massa analit per berat sampel kali 100%. Saya rasa ini sudah bisa semua ya. Karena sudah sering saya menjelaskan terkait dengan ini, Pak Hadi juga pasti juga pernah jelasin kan ya. Nah, jadi pasti sudah paham. Tapi misalkan ada yang lupa, nanti bisa chat saya di grup ataupun Japri ya. Kalau misalkan mau tanya sama teman juga boleh. Nah, ini proses perhitungannya, cara perhitungannya. Kemudian untuk penerapan titrasi asam basa di bidang farmasi, ini saya lihat dari Farmakope. Ada banyak sekali sediaan farmasi yang bisa ditentukan kadarnya menggunakan titrasi asam basa. Jadi ada amfetamin sulfat, kemudian ada zinc oksida. Nah, ini ada sekitar 46 jenis bahan yang bisa ditentukan kadarnya menggunakan titrasi asam basa. Nah, ini ya asam sitrat, di sini ada asam sitrat. Kemudian di praktikum kan asam sitrat ya, yang ditentukan asam sitrat sama aspirin, asetosal di sini. Nah, ada harusnya di sini ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misal ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya di WA ya. Nanti kalau bisa dijawab melalui WA, saya jawab melalui WA. Kalau tidak bisa, nanti akan saya buka sesi Zoom untuk menjelaskan materi yang masih belum dipahami. Untuk latihan soalnya, nanti latihan soal akan saya berikan di pertemuan ke-7 di review. Nanti kita akan belajar mencari kadar baik dari titrasi asam basa sampai pada materi mengenai gravimetri. Di sini juga bisa kalian pelajari ya, di praktikum kan juga ada cara perhitungannya, jadi kalian bisa belajar di situ. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.